Yang pasti antara pemerintah dan BI ya, ya tentunya OJK sekarang kan juga sebagai otoritas di pasar modal kita. Di situ krisis manajemen protokoler yang selama ini mereka miliki itu harus tetap ada, harus tetap diberlakukan. Cuman memang kan untuk CMP ini sekarang yang lebih clear itu adalah di bonds market. Jadi mereka punya patokan lah. Kalau bond sudah turun dengan besaran berapa persen, maka BI akan masuk ke dalam menjadi salah satu buyernya gitu ya. Atau pemerintah akan melakukan buyback gitu. Cuma kan pemerintah ada keterbatasan juga di anggaran. Nah, tapi paling tidak krisis manajemen protokoler itu lebih dipertajam. Kemudian juga yang dilakukan oleh ya OJK misalnya memberikan kelonggaran untuk para emiten yang mau melakukan buyback, bukan hanya BUMN tapi juga emiten-emiten swasta lainnya. Nah ini mungkin prosedurnya dipermudah dan diberikan guidance yang clear. Jadi pada saat mereka nanti mau sell back itu juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi mungkin yang seperti itu ya yang bisa meredakan pasar. Ya OJK juga baru terbentuk kan ya, kan baru tahun ini dia pegang. Dan peraturan yang ada kan sekarang kalau kaitannya dengan pasar modal, yang saya tahu kan dalam kondisi emergency seperti ini, itu diberlakukan yang sistem buyback tadi itu ya. Jadi tentunya kalau pemerintah sudah punya krisis manajemen protokoler khususnya di bond market, mungkin ada bagusnya juga pemerintah punya krisis manajemen protokoler kalau terjadi di financial market dan juga misalnya terjadi di rupiah. Ya dalam hal ini ya mungkin BI yang bisa juga lebih banyak berperan untuk yang mengenai rupiah gitu ya. Walaupun secara struktural juga apa yang terjadi dengan tekanan di rupiah sekarang ini ya bukan hanya hal-hal yang sifatnya short term, tapi itu kan sebenarnya akumulasi dari struktural kita yang memang terbentuknya seperti itu, bahwa kita defisit transaksi berjalan kita makin lama makin besar dan kita mungkin agak lengah selama ini karena selama ini kita mendapatkan inflow yang cukup banyak sehingga defisit itu bisa di-cover dengan surplus di neraca modal. Nah, dia menjadi masalah pada saat surplus neraca modal itu shrinking. Ya, walaupun apa yang dilakukan selama ini kayak kita lihat defisit transaksi berjalan melebar, tapi sebenarnya kan ekspansi ekonomi terjadi, investasi tumbuh. Artinya dana itu tidak dipakai untuk yang konsumtif gitu. Itu satu hal yang positif kan. Tapi tetap saja pada saat inflow sekarang ini berkurang, ini kita harus mulai ngerem. Makanya apa yang dilakukan ya pemerintah juga secara volunteer juga mulai harus mengurangi belanja-belanjanya yang tidak perlu gitu ya. Jadi ekonominya juga bisa lebih sehat, moderation ekonomi, cooling down dulu supaya juga tekanan importnya bisa berkurang gitu. Kalau dari perbankan sudah jelas bahwa kita sekarang memang menghadapi situasi yang boleh dibilang nggak normal ya, bahwa kita menghadapi tekanan suku bunga yang makin meningkat, liquidity yang makin meningkat, kemudian juga kita menghadapi nilai tukar kita juga yang makin tertekan, dan kita tahu bahwa perbankan itu kan penyaluran kreditnya ada yang rupiah, ada yang dolar. Jadi mestinya di sini apa yang harus dilakukan perbankan adalah kembali lagi melakukan identifikasi dari kredit-kredit outstanding yang mereka telah berikan, kemudian dilihat mana yang sensitif, industri-industri ataupun nasabah-nasabah mereka yang sensitif terhadap gejolak yang sedang terjadi di ekonomi kita. Misalnya yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga ataupun juga yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bank. Kemudian juga dalam menghadapi tekanan ekonomi yang melemah seperti sekarang, di mana kita juga nggak bisa berharap GDP untuk tumbuh tinggi, maka tentunya di bank sendiri pun juga mereka mulai juga harus lebih selektif gitu dalam memberikan kreditnya. Jadi benar-benar melihat mana nasabah yang layak memang diberikan kredit, industri apa yang masih mempunyai potensi untuk tumbuh, itu yang mestinya mendapat prioritas untuk bisa diberikan kredit ke depannya.